Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teacher NW. Udah lama nih nggak ketemu, dan udah lama juga aku nggak upload video. Baru kali ini punya kesempatan untuk mengupload video. Kali ini aku akan berbagi bagaimana cara menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, kenapa aku membahas aplikasi Flowgorithm ini? Karena ini adalah salah satu aplikasi pendukung dalam pengajaran aku. Seperti yang aku sudah pernah jelaskan, ini adalah channel di mana aku akan membagikan apa saja yang menjadi bahan ajar aku untuk bukan hanya sekedar mahasiswa aku yang tahu, tapi semua orang yang di luar sana yang masih membutuhkan ilmu aku bisa mempelajari juga dalam channel ini gitu. Nah, sebelum kita mempraktekkan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat atau mengaplikasikan atau menjalankan aplikasi Flowgorithm ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih fungsi dari Flowgorithm ini. Nah, sebenarnya Flowgorithm ini seperti flowchart pada umumnya. Karena sebelum kita membuat suatu pemrograman itu kita harus harus kita algoritmakan dulu dalam bentuk flowchart, yang tentunya seperti yang kalian tahu, mungkin ini lebih ke orang yang membuat skripsi ya, lebih sering itu pada saat kalian membuat skripsi atau tesis atau bahkan membuat program, itu menggunakan dulu flowchart untuk mengetahui alur dari pemrograman atau algoritma yang akan diaplikasikan pada suatu pemrograman. Ini seperti fungsi pada umumnya, yaitu flowchart ini atau aplikasi Flowgorithm ini bisa menggambarkan dan membuat flowchart gitu. Ini juga menggunakan kabar baiknya, si Flowgorithm ini dia gratis ya, dan ini dikembangkan oleh si Devin Chok pada Universitas Negeri Sacramento pada tahun 2017. Jadi ini masih 2017 itu 4 tahun yang lalu algoritma ini ada. Dan kira-kira 2017 itu juga aku baru jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kira-kira itu ya. Jadi si Flowgorithm ini intinya dia gratis, tidak berbayar. Bersyukur banget ya untuk kalian yang membutuhkan tempat atau media membuat flowchart, itu bisa terwakilkan oleh aplikasi ini. Ini juga menurut aku pribadi mudah dimengerti, tools yang ada di dalamnya itu mudah dimengerti, tidak terlalu ribet gitu. Nah, untuk mendapatkannya itu seperti aku bilang tadi, gratis, segratis-gratisnya. Jadi kalian tinggal klik aja di Google, download Flowgorithm, itu akan muncul. Nanti kalian cari saja sendiri. Dan karena aku sudah ada, jadi aku akan mempraktekkan dulu untuk bagaimana membuat suatu algoritma pada aplikasi Flowgorithm ini. Namun sebelum kita langsung mempraktek, aku akan menjelaskan sedikit bagaimana tools yang ada di dalamnya. Nah, pada saat kalian membuka aplikasi ini, kalian akan disuguhkan dengan tampilan yang dasarnya putih seperti ini dan dua gambar seperti ini, ada main dan end. Nah, kalau main ini, kalau yang seperti kita tahu atau biasanya kita lihat itu adalah start atau memulai dan end. Jadi ini sudah memang disediakan. Aku tidak menginputkan atau tidak menaruh gambar ini. Ini memang udah ada di sini. Nah, di antara main atau start dan end ini ada, maaf ya, asam lambung aku naik. Ada navigasi atau navigator atau anak panah. Anak panah ini
Kalau pada saat kita arahkan seperti ini akan berubah menjadi warna orange, itu berarti sudah aktif. Dan kalau kita klik, maka dia akan muncul simbol-simbol seperti ini. Nah, seperti yang kalian tahu juga, flowchart itu kita lebih banyak menggunakan atau bermain dengan simbol-simbol kan. Nah, seperti pada flowgorithm juga itu seperti itu. Dia akan banyak simbol-simbol dasar yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada simbol input output. Nah, kebetulan input dan output itu simbolnya sama. Nah, inputan ini saya jelaskan dulu simbol-simbolnya satu persatu sebelum kita masuk ke prakteknya. Inputan ini ya seperti yang kita ketahui, input adalah menginput. Dia simbol ini merupakan untuk memasukkan sebuah variabel. Jadi kalau kita biasanya kalau membuat suatu program itu kan kita harus mengenali dulu variabel-variabelnya apa aja gitu. Jadi pada simbol input ini kita masukkan variabel-variabel yang nanti kita akan jalankan. Untuk output yaitu adalah tempat untuk menampilkan atau proses dimana untuk menampilkan hasil dari penginputan dan proses yang kita gunakan pada program kita atau pada algoritma kita. Nah, kemudian ada variabel. Di variabel ini ada deklarasi dan assessment. Deklarasi ini berfungsi mengenai contohnya lebih real aja ya. Kita akan di sini kan kita akan membuat algoritma keliling, menghitung keliling. Nah, di deklarasi inilah tempat kita menaruhkan variabel-variabelnya. Variabel keliling ada tentunya ada keliling, ada panjang dan lebar. Itu adalah variabel yang nanti kita akan proses. Dan itu kita harus taruh dulu di sini. Kita akan deklarasikan dulu. Kita akan menggunakan variabel apa saja. Dan variabel semua itu dideklarasikan dengan menggunakan ditaruh pada simbol deklarasi ini, gitu. Kemudian ada assign atau assessment, di mana assign ini memberikan nilai dalam variabel. Setelah kita menginputkan atau memberikan variabel, maka si assessment ini atau assign ini akan berfungsi untuk memberikan nilai dalam nilai yang sudah kita inputkan pada deklarasi gitu. Nanti agak bingung-bingung sedikit, langsung kita sebentar akan praktekkan. Dan kemudian ada kontrol, di mana ada if, simbol if dan call. If ini biasanya digunakan untuk percabangan. Ini kita belum bahas dulu karena masih yang sederhana dulu. Dan call ini biasanya digunakan untuk pemrograman yang sudah besar atau kompleks ya, karena biasanya si simbol call ini dia memecahkan bagian atau sub resodur. Jadi dia lebih ke kompleks gitu. Pemrograman atau algoritma yang sudah kompleks dia sudah menggunakan si call ini. Dan terakhir yaitu looping atau perulangan, di mana simbol-simbolnya seperti ini, ada while, ada for, ada do. Kita belum terlalu membahas dua ini karena memang baru pengenalan juga ya. Nanti insya Allah di next video, kalau aku banyak waktunya, akan mencari gimana atau akan membuat gimana cara untuk agar si if dan call ini akan terpakai gitu. Nah, karena ini kita akan menggunakan aplikasi lagi algoritma sederhana, yaitu penghitungan menghitung keliling. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu variabelnya dengan menggunakan simbol deklarasi yang seperti saya katakan tadi. Kita harus mendeklarasikan dulu apa variabel yang kita menggunakan. Nah, di sini setelah kita mengklik yang tadi, satu kali diklik akan muncul seperti ini, dan kalau sudah akan muncul seperti ini. Dan setelah muncul seperti ini, kita klik double atau dua kali. Nah, di sini akan disuguhkan kotak seperti ini, di mana kita harus memberikan nama untuk variabel nanti yang kita akan proses. Karena kita menggunakan penghitungan keliling, jadi kita menggunakan keliling kan panjang kali lebar ya. Jadi panjang
koma, lebar, dan terakhir keliling. Kenapa keliling ada? Karena kita harus tahu dia algoritma harus tahu kita akan menghitung keliling, masa nama kelilingnya nggak ada gitu. Jadi keliling harus tetap kita inputkan. Kemudian di sini ada tipe yang sudah otomatis atau defaultnya itu tertulis integer. Ternyata kalau kita scroll ke bawah, ternyata dia ada 4 tipe di dalam penamaan variabel ini. Ada 4. Mungkin mahasiswa-mahasiswa aku yang pernah aku kasih tahu teori-teorinya sudah tahu apa perbedaan integer, real, string, dan boolean. Nah, saya kasih tahu nih orang yang belum tahu. Kalian-kalian yang belum tahu, yang belum dapat informasinya, saya kasih tahu. Aku kasih tahu nih, integer itu bersifat digunakan untuk bilangan bulat. Jadi karena kita di sini keliling, kita pastinya akan menggunakan integer gitu. Kalau real ini yang sifatnya yang ada komanya, 0, pecahan ya. Terus kalau string ini dia lebih ke teks. Dan terakhir boolean itu pada saat kita menggunakan ada tipenya itu true or false atau 0 atau 1 gitu. Jadi singkatnya seperti itu ya. Karena kita di sini bilangan bulat, tidak ada pecahannya, jadi kita pakai tipe integernya. Nah, di sini tertulis ada array. Kira-kira array ini fungsinya apa ya? Array ini biasanya nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah variabel yang berindeks, atau coba pada saat kita klik centang di sini akan ada kotak kosong lagi di sampingnya. Itu digunakan untuk misalnya variabel 1 tapi bisa menampung lebih dari beberapa nilai gitu. Jadi karena tidak seperti itu yang kita akan praktekkan, jadi kita tidak perlu mencentangnya. Terus setelah itu kita langsung oke aja deh. Nah, di sini akan terlihat bahwa sudah dideklarasikan suatu variabel dengan tipe integer, di mana ada variabel panjang, lebar, dan keliling. Nah, langkah berikutnya kita tambah lagi dengan cara step yang sama. Mengklik navigator ini 1 kali akan muncul. Kemudian kita inputkan. Apa yang akan kita inputkan? Karena menghitung keliling adalah panjang kali lebar, maka kita menginputkan pertama yaitu panjang dulu. Klik 2 kali. Klik 2 kali, maka di sini kita tulis panjang gitu. Oke, karena ada lagi penginputannya yaitu di kemudian lebar. Setelah kita menginputkan panjang dan lebar, berikutnya memproses. Tadi yang masih ada yang ingat yang saya bilang tadi, prosesnya itu kita menggunakan assign. Di sini maka kita menggunakan variabel apa yang kita akan taruh di sini. Karena kita menghitung keliling, maka kita tulislah variabel di sini itu keliling. Makanya tadi saya bilang kita harus menginputkan variabel atau mendeklarasikan juga variabel keliling, karena variabel keliling akan digunakan pada saat proses penghitungan panjang kali lebar gitu. Jadi keliling sama dengan 2 kali panjang kali lebar kita. Oke, kalau udah di sini penjelasannya, keliling variabelnya keliling, perhitungan dari variabel keliling itu dituliskan atau diketikkan pada expression. Jadi 2 kali dalam kurung panjang kali lebar, terus oke. Nah, setelah ini kira-kira selesai enggak dong. Masa kita, kalau analoginya kita kehidupan hari-hari, kita makan, ada beberapa nasi nih. Di sini diumpamakan variabelnya ini ada nasi, ada lauk, nasi, sama sayur. Terus kita sudah menginputkan misalnya nasi dan sayur. Terus sudah diproses nih. Setelah diproses kira-kira apa? Setelah diproses otomatis kita kenyang,
kalau misalnya memang hari itu tidak bisa langsung buang air besar atau langsung ke belakang, ya bisa jadi beberapa hari kemudian tentu tetap ada outputnya gitu. Gitu ya, paham ya. Jadi kalau setelah ada inputan, tentu setelah itu ada proses, kemudian pastinya akan ada output gitu. Nah, sekarang jadi tidak berhenti sampai di assign ini. Jadi kita harus inputkan dulu output akan harus kita berikan lagi outputnya, kira-kira dari setelah kita menginputkan si panjang dan inputkan si lebar dan diproses dengan menggunakan rumus ini, apa yang akan terjadi. Nah, di output ini kita klik 2 kali juga, maka kita tuliskan di sini adalah keliling. Karena kita mencari keliling, makanya yang di outputkan adalah keliling gitu. Setelah ini selesailah sudah proses algoritma dari perhitungan keliling. Nah, sekarang gimana caranya agar ini kita tahu berjalan atau tidak. Nah, kita langsung menuju ke run atau menguji apakah algoritma ini berjalan dengan baik atau tidak. Run. Oh, maaf. Panjang apa yang salah ya? Oh, maaf. Oh ya, kenapa dia salah? Karena di sini saya salah memberikan variabel. Nah, itu. Hati-hati dalam penulisan variabel. Kalau misalnya variabelnya kalian hanya tulis P, di sini jangan ditulis panjang. Di sini karena saya salah, di sini hanya pajang. Jadi saya ubah dulu, kita tulis panjang. Oke, kita cek. Nah, dia sudah mau nih karena variabelnya dirasa cocok dengan apa yang kita sudah deklarasikan. Nah, untuk mengujinya pada saat kita run si kursor warna biru programnya, aplikasinya ini langsung mengarahkan ke inputan panjang. Jadi kalau inputan panjang misalnya kita taruh 2, terus kita enter lagi, maka dia si kursornya akan akan turun ke inputan lebar. Misalnya kita taruh juga 2 agar nggak terlalu pikir-pikir amat berapa 2 kali 2 kan hanya gampang ya. Jadi 2 kali 2 adalah 4. 4 kalau dikalikan 2 adalah 8. Jadi setelah diinputkan panjang adalah 2, lebar adalah 2, diproseslah bahwa keliling itu adalah 2 kali hasil dari perkalian panjang kali lebar, maka hasilnya adalah di-outputkan adalah keliling merupakan 8. Nah, gampang kan? Ini untuk perkenalan dulu bagaimana kita menggunakan flowchart. Nah, aku juga punya tips nih. Tadi kan kalau kita run ingin melihat hasilnya itu kita harus sorong-sorong nih, yang ininya konsolnya ini kan harus kita sorong-sorong. Nah, itu kan kita harus sorong-sorong dulu. Gimana caranya supaya kita tidak perlu sorong-sorong gitu. Nah, saya sarankan kalian untuk masuk ke layout Windows, kemudian ke kode dan konsol. Ini tampilannya, supaya tampilannya itu enggak gitu yang seperti tadi. Kalau kita klik ini, maka tampilannya akan terbagi dalam satu layar, itu kan terbagi 3. Nah, di sini ada tampilan baru nih. Ya, ada tampilan baru di mana ini adalah resource dari kode, tampilan dari kode atau script untuk algoritma yang kita sudah buatkan pada flow algorithm ini. Nah, di sini kita bisa pilih ada beberapa beberapa bahasa pemrograman yang sudah disajikan oleh flow algorithm. Ini adalah salah satu keunggulan juga untuk aplikasi flow algorithm ini, karena kita nggak usah capek-capek memikirkan gimana caranya penulisan pseudocode atau script atau kode pada beberapa bahasa pemrograman yang kita pahami. Ini banyak sekali, ada Pascal, ada PHP, ada Python yang sering kita gunakan ya, VB, C++. Coba kita coba. Kalau ini kan sekarang saya sebelumnya sudah sempat buka C++, jadi kira-kira bahasa pemrograman atau
kode source kode dalam bahasa pemrograman C++ ini seperti ini. Coba kita lihat untuk Pascal. Coba kita lihat untuk Pascal ya. Nah, Pascal ini seperti ini. Var panjang lebar keliling integer. Begin. Mungkin kalian yang sudah pernah belajar mengenai Pascal ya seperti ini. Readline itu adalah inputan. Kalau nggak salah kalau di C++ printlen ya kalau nggak salah. Ocon. Aku lupa ingat nih. Kalau PHP echo ya seperti ini. Jadi ini bisa di save ya. Kalau kita misalnya punya aplikasi PHP atau aplikasi Pascal atau Visual Basic, misalnya ini saya punya C++ ya. Saya C++, terus saya simpan nih. Jadi tinggal ini saya sudah simpan sebelumnya, ini keliling gitu. Jadi tinggal disimpan, dan kalau kita sudah simpan maka kita bisa buka pada aplikasi bahasa pemrograman yang sudah terinstal pada laptop kita. Nah, mudah kan untuk membuat atau mengaplikasikan bahasa pemrograman pada flow algorithm. Nah, ini sebenarnya video yang saya buat ini khususnya untuk mahasiswa saya yang saya sudah ajar, tapi nggak ada salahnya untuk saya sharing ke semua agar kalian bisa tahu bagaimana cara membuat atau menggunakan flow algorithm. Nah, ya ini sebenarnya video ini sudah banyak sekali. Kalau kalian cari di YouTube sudah banyak sekali contoh-contoh. Kenapa saya ambil yang dasar-dasar aja supaya kalian tahu dulu gimana caranya untuk menjalankan suatu flow algorithm. Nanti next time kita akan membahas juga, insya Allah kalau ada waktu lagi aku bisa bikin video seperti ini. Kita akan membahas mengenai penggunaan kontrol dan looping, if dan call gitu. Jadi ini untuk yang sederhana dulu. Jadi kalian kalau misalnya kurang mengerti, di video saya bisa saya terbuka lebar untuk kalian bisa mengkoreksi saya, dan bisa juga kalian cari-cari informasi di video-video yang lainnya yang mungkin kalian lebih paham lagi. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini, melihat video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah dan segera mendownload aplikasi flow algorithm ini. Sangat-sangat recommended banget untuk kalian yang mau belajar program agar tidak susah-susah mencari bagaimana cara source kode untuk suatu pemrograman atau suatu algoritma. Oke? Jadi itu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk mendukung channel ini silahkan untuk di like dan di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.